Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Would You Marry Me? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 2 ya. Sebelumnya pagi itu, Wooju terbangun dari mimpi buruknya. Wooju mengenang kecelakaan mobil yang pernah dialaminya. Kecelakaan itu telah menewaskan kedua orang tuanya. Wooju terbangun dengan sangat gelisah. Kembali ke kafe, di mana Mary melamar Wooju secara mendadak. Tentu saja, Wooju menganggap Mary gila dengan melamarnya seperti itu. Secara mereka kan orang asing satu sama lain. Tapi Mary mendesak agar Wooju mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ketika Wooju setuju untuk mendengarkan penjelasan Mary jadi takut memberitahu Wooju tentang undian hadiah tersebut. Jadi Mary cuma meminta tolong agar Wooju mau menjadi suami pura-puranya sehari saja. Wooju setuju untuk datang ke Toserba Beauty hari Sabtu besok pukul 3 sore seperti yang Mary inginkan. Tapi Wooju memperingatkan Mary agar tidak merencanakan hal buruk yang melibatkan dirinya. Sementara itu di perusahaan, Nenek Go yang adalah nenek Wooju menyuruh sekretaris Jang menantunya untuk mengangkat Wooju sebagai kepala tim pemasaran. Tentu saja hal ini membuat Mion merasa kesal. Mion adalah istri sekretaris Jang dan putri Nenek Go. Mion kesal karena posisi kepala tim pemasaran sebenarnya adalah posisi Ungsu. Ungsu adalah putra Mion serta sekretaris Jang. Tapi Nenek Go tidak peduli. Dia tetap ngekeh untuk memberikan Wooju posisi tersebut. Kemudian Wooju menemui temannya bernama Jin Kyung. Jin Kyung adalah seorang dokter. Dia sempat merawat Mary akibat kaktus kemarin itu. Pada saat yang sama, seorang anak kecil perempuan berlarian di sekitaran mereka dan terjatuh. Lalu ketika Wooju hendak menolong anak kecil itu, Wooju melihat gantungan boneka di tas anak tersebut. Hal ini mengingatkan Wooju pada hadiah masa kecil yang Wooju terima dari seorang gadis tak dikenal. Ketika Wooju berada di kantor polisi setelah kecelakaan mobil. Sepertinya gadis itu adalah cinta pertama Wooju. Keesokan harinya, Wooju mulai kerja di perusahaan. Wooju menyapa sekretaris Jang, berterima kasih kepada pamannya karena selama ini telah merawat Wooju setelah kedua orang tuanya meninggal. Kemudian sekretaris Jang dengan ramah memperkenalkan Wooju kepada tim pemasarannya. Ada Sunhee, Wonsuk, dan Sejung. Agak curiga deh sama sekretaris Jang ini. Dalam merapat, Sunhee dengan cakap mempresentasikan tentang salah satu menu di bakery perusahaan. Tapi tiba-tiba, Ungsu mengatakan kalau ada masalah hak cipta dengan kemasan menu tersebut. Ungsu segera menuduh Wooju telah lalai dan amatir dalam bekerja. Karena hal ini, Wooju segera meminta maaf di depan semua orang. Dan berjanji akan menghubungi perusahaan desain, memperpanjang kontrak, dan menangani masalah. Demi menyelesaikan masalah hak cipta ini, Sejung segera menelepon perusahaan desain terkait. Dan Sejung serta tim pemasaran lain terkejut ketika mengetahui kalau perusahaan desain meminta 50 juta won. Mendengar hal ini, Wooju bertekad untuk datang sendiri ke perusahaan desain tersebut agar dapat bernegosiasi lebih lanjut. Siang itu, Mary mendatangi rumah Wooju mantannya. Mary bertemu dengan ibu dan adik Wooju. Di sana, Mary menanyakan keberadaan Wooju karena Mary nggak bisa menghubungi Wooju. Namun, ibu Wooju malah terus-menerus menghina, merendahkan, serta mengejek Mary dan ibunya. Aduh, untung sih Mary nggak nikah sama Wooju yang ini. Intinya, keluarga Wooju sangat senang Wooju putus sama Mary. Keluarga Wooju juga tidak peduli dengan musibah penipuan apartemen yang Mary alami. Lalu segera mengusir Mary dari rumah mereka. Sebelum Mary pergi, Mary membalas perkataan ibu Wooju dengan mengatakan kalau dia tahu kenapa Wooju menjadi bajingan kayak gini. Semua itu pasti keturunan dari orang tuanya. Dengan segera, ibu Wooju hendak menampar Mary, tapi Mary menangkisnya dan bahkan mengancamnya. Kalau sampai ibu Wooju berani menampar Mary akan membuat poster di lingkungan rumah Wooju yang menyatakan ayah Wooju dipecat dari perusahaan karena telah melecehkan asistennya. Mantap Mary, udah paling bener tinggalin deh keluarga kayak gini. Asli, toksik banget. Setelah itu Mary pergi ke perusahaan bakery dan terkejut mendapati kalau Wooju yang kemarin dilamarnya ada di depan matanya. Tentu saja, Wooju juga kaget melihat Mary yang adalah dirut dari perusahaan desain. Wooju kemudian mengungkapkan kalau harga yang Mary tetapkan terlalu tinggi, serta menawarkan kalau Mary bersedia menurunkan harganya, maka ke depannya, perusahaan desain Mary akan dipakai lagi untuk desain selanjutnya. Tanpa banyak perlawanan, Mary segera menyetujui persyaratan dari Wooju. Namun Mary hendak mengajukan syarat lainnya dan meminta berbicara berdua dengan Wooju. Tentu saja, syaratnya adalah Wooju harus menjadi suami Mary. Apalagi saat ini Wooju juga butuh bantuan Mary kan? Jadi macam simbiosis mutualisme gitulah. Tapi Wooju tetap nggak mau. Dia segera mengakhiri percakapan tersebut. Hal ini tentu membuat Mary kelabakan. Jadi dia akhirnya keceplosan mengatakan kondisinya, di mana dirinya telah mengalami penipuan sewa apartemen dan sekarang memenangkan undian rumah mewah. Dengan syarat harus bawa suami untuk mengklaimnya. Pada saat yang sama, Wooju mendapatkan SMS dari Ungsu yang memperingatkannya kalau Wooju gagal dalam negosiasi ini, maka Wooju harus mengundurkan diri dari posisinya sekarang.
Woo-ju juga jadi teringat bagaimana nenek Go sangat mendukung dan mempercayai dirinya. Raut muka Woo-ju pun langsung berubah, dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Hari Sabtu sore, Woo-ju serta Mary pergi ke Tos Serba Beauty untuk mengklaim hadiah utamanya. Woo-ju memperingatkan Mary, kalau yang Mary lakukan ini adalah penipuan, dan bahaya kalau sampai ketahuan kan? Apalagi kalau Woo-ju asli tahu. Namun Mary menenangkan Woo-ju, karena Woo-ju asli sudah nggak peduli. Setelah Mary juga akan segera menjual rumah mewah tersebut. Jadi nggak ada jejak lagi tuh intinya. Akhirnya, Woo-ju serta Mary bertemu juga dengan ketua tim Humas Tos Serba. Namun mereka berdua segera terkejut ketika ketua tim Humas memberitahu kalau penerimaan undian utama akan diberitakan di koran dan televisi. Tentu saja, Mary serta Woo-ju syok berat dengan hal ini. Tapi ketua tim Humas tetap aja ngekeh kalau penerimaan hadiah harus dipublikasikan. Titik. Karena hal ini, Woo-ju segera putar otak. Dia pura-pura menerima telepon dari seseorang. Dalam percakapan palsu itu, Woo-ju seolah-olah kena penyakit menular yang parah lah gitu. Maka karena itu, Woo-ju dan Mary akhirnya berfoto dengan menggunakan masker. Tentu saja, hal ini dilakukan untuk menutupi wajah asli mereka, supaya publik nggak tahu kan gitu. Setelah acara foto-foto selesai, Sekretaris Sungu mendatangi Mary, memberikannya simbolis kunci emas, karena telah memenangkan hadiah utama rumah mewah. Kemudian Mary juga diminta untuk tanda tangan telah menerima hadiah tersebut. Sebelum tanda tangan, ada ketentuan di baliknya. Tapi Mary tidak membaca ketentuan itu dan langsung aja tanda tangan. Kemudian, Sekretaris Sungu yang bernama Sang Hyun mengantar Mary dan Woo-ju ke kompleks rumah mewah itu. Dalam perjalanan, Sang Hyun menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Tos Serba Beauty membangun kompleks rumah mewah itu. Dan biasanya ditinggali oleh orang-orang penting, artis serta kalangan atas. Tentu saja Mary sangat tertarik dengan penjelasan itu. Namun berbeda sama Woo-ju. Dia sih nggak peduli banget secara dia kan dari keluarga sultan. Akhirnya Mary serta Woo-ju sampai juga di rumah baru mereka. Wah, beneran deh, itu rumah bagus banget. Udah fully furnished dan smart home. Rumah tersebut juga memiliki halaman yang begitu besar. Setelah beberapa saat melihat-lihat, Sang Hyun bertanya, kapan Mary dan Woo-ju akan pindah ke rumah tersebut? Mary menjawab dengan tegas kalau mereka akan segera menjual rumah itu, karena kompleks ini jauh dari tempat kerja mereka. Sang Hyun yang mendengar itu menjawab, kalau mereka nggak bisa menjual rumahnya sekarang. Ternyata di ketentuan penerimaan hadiah, rumah itu nggak bisa dijual sebelum 3 bulan terlewati. Jadi selama 3 bulan, Mary serta Woo-ju nggak boleh bercerai. Karena kalau mereka bercerai, mereka akan batal menerima hadiah rumah tersebut. Sang Hyun juga menegaskan kalau akan ada inspeksi berkala selama 3 bulan. Intinya, Tos Serba mau memastikan kalau Mary dan Woo-ju bukanlah pasangan tipu-tipu. Sang Hyun lalu menambahkan kalau dirinya tinggal di seberang rumah baru Mary, yang berarti mereka akan jadi tetangga. Makin streslah Mary serta Woo-ju mendengar hal ini. Lalu ketika Sang Hyun pamit untuk berganti baju sebentar ke rumahnya, Mary dan Woo-ju mulai berpikir keras bagaimana mereka akan menghadapi situasi ini sekarang. Woo-ju lalu mengomel, membentak Mary agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia menyuruh Mary untuk tidak tinggal di rumah itu, kemudian dengan marah pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan, Woo-ju jadi menyesal atas perkataannya, sehingga dia menelepon Mary untuk meminta maaf. Namun pada saat yang sama, Woo-ju tidak sengaja bertemu dengan Mion dan Ungsu. Pada waktu itu juga, Sang Hyun keluar dari rumahnya dan kembali bertemu dengan Woo-ju. Woo-ju yang melihat Sang Hyun segera mengajaknya pergi. Tapi Sang Hyun malah menanyakan keberadaan istri Woo-ju di depan Mion serta Ungsu. Hal ini tentu membuat mereka bertanya-tanya. Belum lagi Mary. Dia malahan keluar dari rumah untuk menemui Woo-ju. Waduh, kok jadi gaburkan gini semuanya? Bagaimana nasib Woo-ju dan Mary? Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.